Sempat menjadi perbincangan publik akibat mengkritik Farel Prayoga beberapa waktu terakhir, Dr. Tifauziatia Suma kembali menjadi sorotan. Pasalnya gelar doktor yang disandangnya kini dibantah oleh perguruan tinggi yang disebut memberikan gelar tersebut. Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkasa membantah kalau Tifa adalah doktor dari perguruan tinggi yang berada di Jakarta Pusat. Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkasa menyatakan Dr. Tifa memang sempat mengambil program doktor di perguruan tinggi tersebut, namun tidak sampai selesai. Dr. Tifa dikenal saat dirinya kerap menyuarakan berbagai kasus, salah satunya ialah pembunuhan Brigadir J. Ia dianggap rasis karena menyebut nama-nama suku. Nah, demikianlah informasi tadi ya. Ini ada kiriman dari teman-teman ya, terkait berita lama juga sih ya, dan juga ada terkait masa studinya Dr. Tifa ketika S2-nya itu, magisternya ditempuh 8 tahun lebih, seperti itu kira-kira ya. Dan kami sudah mencoba lihat juga di PD Dikti karena ini open access alias terbuka buat publik, bisa diakses siapa saja, dan terlihat itu pendidikannya 8 tahun lebih ya untuk memperoleh S2-nya ya. Nah, apakah ini suatu kejanggalan atau apa, kami tidak ikut lebih jauh ya, karena bukan itu yang concern kami ya. Nah, nanti nggak tahu juga, tapi saat ini tidak itu concern kami. Ini hanya kiriman dari teman-teman, dan juga oh ya, teman-teman sudah banyak memberikan donasi-donasi juga yang nilainya juga ya kami tidak mau sebut, ada yang berapapun itu adalah sebuah apresiasi bagi kami. Dan terima kasih untuk itu. Kami tidak akan sebutkan nama-namanya satu persatu, dan nilai-nilainya berapapun itu adalah sebuah apresiasi, walaupun seberapapun, paling tidak bisa beli kopi ya, bisa beli kopi kami sambil membuat konten ya. Enggak besar-besar, saya melihat itu ya seperti saya uang pengganti kalau saya lagi konten kan berarti tidak ngojek ya, jadi atau tidak lagi ngajar, jadi mencari ya, artinya pengganti waktu aja ya, tidak besar-besar gitu. Saya lihat dari itunya ya, cuman bisa beli kopi ya. Dan tapi itu kami terima kasih banget, terima kasih semangat dan cara untuk mengapresiasi itu yang kami hormati ya. Nilainya ya jauh lah ya, tetapi apresiasinya luar biasa. Semangat itu membuat kami bertambah semangat untuk memberikan apa ya, edukasi mengenai pendidikan kita ya, terutama pendidikan di Indonesia ini. Kami concern dalam hal pendidikan ya. Kami mencoba konten-konten juga, video-video kami ini bagaimana mengedukasi ya dunia pendidikan. Nah, supaya pendidikan itu bukanlah ajang untuk menjadi kesombongan. Pendidikan itu bukan ajang untuk malah tindakan koruptif. Malah harusnya di pendidikan itulah diajarkan bahwa nilai-nilai keberadaban, nilai-nilai kejujuran, nilai-nilai sportivitas ya, itu harus ditunjukkan. Kalau kita melakukan sebuah kesalahan, misalnya seperti Mas Roy Suryo ini yang sudah melanggar dalam hal aturan ya, peraturan rektor ya, itu ya seharusnya bagaimana sih ini ya. Nah, itu kan harusnya sportif lah, seperti pernah kami sampaikan dalam sepak bola ya, misalnya ya, ini kelompok umur antara Argentina melawan Brazil, mungkin Argentina menang 10-0 ya. Nah, ini usia 20, ternyata ditemukan fakta salah satu pemainnya berusia 23, maka ini harus diskualifikasi atau gugur ya. Artinya Argentina yang menang 10-0 pun itu harus rela untuk mencabut gelar juaranya ya, misalnya seperti itu. Nah, sama walaupun sudah menempuh
meraih gelar doktor, tetapi ada aturan yang terhalang gitu, atau di 2023 itu sudah inkrah ketetapan dari Mahkamah Agung, maka dengan sendirinya haruslah mengikuti peraturan rektor. Peraturan rektor loh yang mengatakan bahwa mahasiswa UNJ, mahasiswa di sini adalah mahasiswa S1, S2, S3, D3, D4 atau apapun itu. Disebutkan ya dalam definisi di peraturan rektor itu. Seluruh mahasiswa UNJ yang terdaftar di salah satu program studi di UNJ ya, di Universitas Negeri Jakarta. Tidak ada dikatakan angkatan tahun berapa, nggak ada, seluruh mahasiswa. Itu jelas. Nah, silakan di-download nanti peraturan rektor yang tahun 2022 ataupun 2020 atau 2018 ya. Dan kalau ada yang menginginkan peraturan rektor itu untuk dipelajari ya, kalau tidak bisa diperoleh dari PPID-nya UNJ, boleh kami share, karena ini peraturan rektor ya, artinya ini adalah rektor yang publik ya, punya semua masyarakat harus tahu aturan-aturan. Jangankan aturan, uang kuliah aja itu harus dipublis ya, besaran uang kuliah, karena tidak boleh ini ditutup-tutupi yang seperti ini ya. Ini milik masyarakat. Jadi apa yang kami sampaikan ini adalah hak-hak dari masyarakat agar pendidikan itu harus sportif ya. Haruslah mengedukasi agar kita menjauhkan hal-hal tindakan-tindakan kecurangan ya. Dan juga pendidikan itu harus setara ya. Maksudnya perlakuannya setara, mau mahasiswa apapun ya, mau itu bergolongan ekonomi apapun, kalau itu aturan ya aturan ya. Kalau soal bagaimana untuk memperoleh uang kuliah lebih murah, itu kan ada ketetapan-ketetapan, permohonan-permohonan ya. Tetapi aturan utamanya seperti peraturan rektor ini yang menetapkan bahwa mahasiswa adalah seluruh mahasiswa yang telah mendaftar dan aktif di Universitas Negeri Jakarta yang terdaftar di salah satu program studi. Ya, jadi tidak ada tahun berapa yang aktif ya. Artinya kalau sudah alumni ya bukan aktif lagi ya. Nah, Mas Roy Suryo tahun 2023 itu masih aktif dan dia terkena pidana yang berkekuatan hukum tetap inkrah di peradilan yaitu Mahkamah Agung. Oleh karena itu, status mahasiswanya sesuai peraturan rektor haruslah drop out ya. Apabila tidak drop out, mungkin ada diskresi rektor, maka ketika 2023 itu harusnya ada permohonan atau apapun ya, dan itu ada pertimbangan-pertimbangan. Kalau sekarang dilakukan, nah itu sudah salah, menyalahi ya, karena sudah lulus dulu baru ada. Nah itu mengangkangi aturan namanya, menghilangkan logika manusia, merusak pendidikan. Nah itulah yang kami protes ya, kami harus katakan ini harusnya ada diskualifikasi, kecuali pada tahun 2023 tersebut ya, dia ada pertimbangan tertentu. Pertimbangannya pun harus tidak menyakiti ataupun menyakiti mahasiswa lain. Artinya mahasiswa lain banyak juga yang drop out gara-gara peraturan rektor, ada yang gara-gara melebihi batas ya, batas masa studi ya, dan juga mungkin IP-nya macam-macam ya, bisa di drop out. Ada, dan itu bukan 1-2 orang ya, banyak lah ya. Nah, oleh karena itu kok bisa yang Mas Roy Suryo ini bisa diloloskan kan gitu. Kita tidak ada kebencian. Mas Roy Suryo saya kenal juga, dan beliau juga punya nomor WA saya, bisa saja menghubungi ya. Jadi tidak ada urusan dengan itu. Saya hanya strict to the point ya. Artinya saya itu sebagai di sini adalah bagaimana menjaga pendidikan itu tetap sportif dan berlaku, artinya mengedepankan kesetaraan bagi seluruh mahasiswa ya yang mengalaminya. Nah, persoalan-persoalan ini memang sudah ada bahkan sudah masuk di dikti, selain di UNJ ya, lagi digodok lah ya. Nanti dikti juga, dan juga katanya ya, informasi kami tidak tahu juga ya. Informasi yang berkembang bahkan kepolisian sudah masuk menelusuri, katanya begitu. Benar atau tidak kami belum tahu ya. Yang pasti itu adalah UNJ sedang membuat sebuah keputusan lah ya, dan juga pertimbangan-pertimbangan, serta juga dikti sedang membuat pertimbangan-pertimbangan sebagai keputusan.
nantinya. Sabar saja, apakah di minggu depan ada kabar baik bagi seluruh rakyat Indonesia, dalam arti bahwa pendidikan itu masih menjadi sebuah sakral peradaban bangsa ini, dijaga agar tegak lurus ya terhadap aturan, terhadap kesetaraan semua mahasiswa, terhadap perlakuan yang adil, keadilan bagi seluruh mahasiswa. Nah, minggu depan mudah-mudahan ada informasinya untuk kita lihat bagaimana sebenarnya ini. Terima kasih, mari kita jaga selalu waras berpikir dan salam akademika.